Cerita berlanjut masih di momen lembah kematian, suasana di dalam perisai hitam pekat itu semakin mencekam. Uap panas hasil ledakan kombinasi Madara dan Tobirama masih menyelimuti area itu, setelah mereka berhasil mengalahkan Otsutsuki kedua. Namun aura kemarahan dari 3 Otsutsuki yang tersisa, terasa seperti beban ribuan ton yang menekan pundak para shinobi. Boruto berdiri tegak dengan mata Jogan tahap terakhirnya, yang masih bersinar terang, namun napasnya mulai sedikit agak berat. Dengan ekspresi agak sedikit lega Boruto berkata, 2 telah gugur, sekarang tersisa 3 lagi dari mereka. Nah Madara yang berdiri di samping Tobirama, menyeringai sombong meskipun jubah Edo Tensei-nya sedikit terlihat berantakan akibat apa yang dia lakukan sebelumnya. Dengan ekspresi angkuh ciri khasnya memang dia berkata, kau lihat itu Tobirama? Dunia ini masih butuh kekuatan kita. Manusia-manusia luar angkasa ini mulai menyadari bahwa bumi bukanlah tempat bermain mereka. Apalagi berniat menjadikan bumi sebagai tempat penanaman baru pohon cakra mereka. Tobirama tidak menoleh kepadanya, ia sedang fokus memulihkan cakra elemen airnya. Tobirama lalu membalas ucapannya dengan berkata, jangan terlalu tinggi hati Madara. Perisai ini justru semakin menguat, karena menyerap sisa cakra rekan mereka yang baru saja kau hancurkan. Lihatlah dinding itu, warna hitamnya terlihat sudah tak wajar lagi. Kita terkunci di dalam perisai kematian yang semakin menyempit, serta menciptakan reaksi penarikan cakra yang lebih tinggi. Tapi jangan tersinggung, aku juga senang bahwa kita berhasil mengalahkan 1 Otsutsuki lagi. Salah satu Otsutsuki ras Momoshiki yang tersisa, yang sejak tadi memegang bola merah Hakui no Jutsu, melayang maju dengan wajah yang merah karena sebuah amarah. Dia berkata, kalian para serangga rendahan, telah berani menyentuh garis keturunan dewa setelah kami memakan buah cakra dan kalian kalahkan dengan teknik kotor kalian? Nah Otsutsuki itu tidak lagi menyerang secara perlahan. Dengan satu sentakan tangan, bola merah itu pecah menjadi ribuan jarum energi merah yang menghujani area pertempuran. Sang Yondaime segera menggunakan Hiraishin, Guiding Thunder, untuk memindahkan sebagian besar jarum tersebut ke beberapa kunainya, yang terlihat berjarak sekitar 500 meter dari mereka. Setelah dia berhasil memindahkannya ke kunai yang tertancap di tanah tersebut, tanah itu seketika hancur dan tidak bisa kembali seperti semula. Seolah-olah realitas di titik itu telah dihapus. Hal itu membuat Minato terkejut dan pindah kembali, sambil mengatakan bahwa efek Hakui no Jutsu benar-benar mengerikan. Lalu Mizukage kedua mencoba mengirimkan klon Joki Boy barunya untuk menghadang. Namun Otsutsuki ras Ishiki yang tersisa langsung menggunakan mata Sukuna Hikonanya. Dia kembali menggunakan Daikokuten dan dalam sekejap, sebuah peti besi raksasa muncul dari dimensi lain, dan menjepit klon uap tersebut hingga meledak sebelum waktunya. Ketika itu meledak sebelum proses puncaknya terjadi, efeknya tidak menimbulkan panas, justru malah cairan dingin yang mengenai tubuh Otsutsuki tersebut. Otsutsuki ras Ishiki pun menyadari, jika seperti itulah cara kerja dari Joki Boy milik Mizukage kedua. Otsutsuki ras Ishiki pun berkata, teknik badutmu tidak akan berhasil 2 kali di hadapanku. Sementara itu di luar perisai, sang Nanadaima Hokage Naruto, masih dalam bentuk mode Baryon, serta berusaha mencari celah komunikasi dengan Boruto di dalam perisai. Tapi tiba-tiba saja, langit di atas mereka yang tadinya tenang, mendadak terlihat seperti retak. Ternyata sebuah lubang hitam besar terbuka yang mengarah dari dimensi kegelapan di atas sana, dan dari sana meluncur satu sosok yang memancarkan aura luar biasa kuat. Sosok itu mengenakan jubah putih yang lebih megah dari Otsutsuki lainnya, dengan rambut panjang perak sambil memunculkan tanduk panjang turun melayang, dan dia adalah Otsutsuki dari ras Ishiki, salah satu dari Otsutsuki pengkhianat yang mendeklarasikan diri sebagai 15 Otsutsuki tertinggi. Eida, yang memantau dari kejauhan melalui senrigannya, dia kemudian berteriak ke Naruto sambil berkata, Hokage ketujuh, kalian harus waspada sebab satu lagi Otsutsuki muncul, dan baru saja mendarat tepat di belakang kalian di luar perisai. Dia adalah rekan dari mereka yang ada di dalam perisai. Naruto berbalik dengan cepat, sosok itu mendarat dengan dentuman yang menggetarkan seluruh area lembah kematian bagian luar. Dia langsung berkata, aku adalah salah satu dari Otsutsuki tertinggi dari dimensi kegelapan, aku datang untuk melihat kenapa saudara-saudaraku begitu lama menghabisi satu planet kecil ini. Ishiki yang berada di dekat Naruto, menyipitkan matanya sambil berkata, lagi-lagi satu dari keluargaku yang haus darah, kau tidak akan bisa melewati kami. Ucap Ishiki sambil menyiapkan tongkat besi hitamnya. Naruto pun kaget sambil bertanya, apakah kau akan membantu kami? Ishiki menjawab, sudah jelas bahwa itu yang akan aku lakukan Naruto.
Kemudian Otsutsuki yang di hadapan mereka pun kaget dan baru menyadari, ada Ishiki di situ yang darahnya sama seperti dirinya. Awalnya dia merasa jika Ishiki merupakan salah satu rekannya di dimensi kegelapan yang masih pro kepimpinan mereka. Namun, dia melihat ada sedikit perbedaan dari Ishiki, yakni jenis cakranya tampak lebih dominan berbeda. Itu dikarenakan Ishiki di masa lalu, sedikit banyak memakan buah cakra yang berbeda-beda. Lalu Naruto, Sarada, Nagato, segera membentuk formasi tempur di luar perisai. Otsutsuki dari ras Ishiki itu tidak membuang waktu. Ia memanggil sebuah sabit cakra raksasa yang mampu membelah ruang dan waktu. Dia kemudian berkata, "Matilah kalian makhluk-makhluk rendah." Ia mengayunkan sabitnya, menciptakan tebasan dimensi yang menuju ke arah Sarada. Namun, Guru Gai dengan kecepatan Hachimon Tonko gerbang ke-6, langsung muncul di depan Sarada. Guru Gai kembali menggunakan teknik Asakujaku, ia melepaskan ribuan pukulan api yang bertabrakan dengan tebasan sabit tersebut. Ledakan besar terjadi, namun Gai terlempar mundur beberapa meter setelah efek ledakan itu. Nagato tidak tinggal diam, ia menggunakan Shinra Tensei untuk menahan pergerakan Otsutsuki itu, sementara Sarada mengaktifkan Mangekyou Sharingan-nya. Tanpa basa-basi, Sarada memunculkan api, Amaterasu dari matanya ke arah Otsutsuki itu. Api abadi tersebut membakar jubah putih milik Otsutsuki itu tanpa tersisa. Namun Otsutsuki itu hanya tersenyum membiarkan jubahnya terbakar. Ia lalu menyerap api tersebut hanya dengan satu sentuhan sambil berkata, "Teknik yang sangat membosankan." Lalu dia melakukan sesuatu ke Sarada, yang membuat Sarada terjatuh ke bawah. Ternyata dia memiliki kemampuan unik bernama Lunar Phase Manipulasi. Ia bisa merubah gravitasi di sekitar musuhnya, berdasarkan fase bulan yang ia ciptakan di telapak tangannya. Kemudian Sarada di bawah terlihat berlutut di tanah sambil bertanya-tanya dengan berkata, "Kenapa tubuhku terasa seberat gunung?" Lalu Otsutsuki itu tertawa sambil mengarahkan tangannya ke arah Sarada. Dia berkata, "Fase bulan baru, sebuah gravitasi 10 kali lipat." Namun, sebelum Otsutsuki itu akan menghancurkan tulang-tulang Sarada, Guru Gai muncul kembali dengan cahaya biru yang menyelimuti tubuhnya. Dia berkata, "Kyomon, gerbang keajaiban." Guru Gai melesat, memecah tekanan gravitasi tersebut hanya dengan kekuatan otot murninya, yang disebut sebagai Hirudora. Yaps, harimau udara raksasa menghantam Otsutsuki itu tepat di wajahnya. Dia terlempar ratusan meter, namun ia segera bangkit dan membalas dengan tembakan laser dari matanya. Nagato yang melihat itu, langsung menggunakan teknik Gakido untuk menyerap sebagian laser tersebut, sementara Naruto dalam Baryon modenya, memberikan dukungan serangan jarak dekat. Sambil melesat cepat ke sana dia berkata, "Jangan biarkan dia mengambil napas." Naruto memukul Otsutsuki itu berkali-kali, namun Otsutsuki itu mulai beradaptasi. Dia menangkis satu pukulan Naruto, lalu dia menjauh dengan cara mendorong tubuhnya menggunakan kakinya ke tubuh Naruto. Ia menciptakan bayangan-bayangan yang membuat Naruto bingung mana tubuh yang asli. Ishiki yang melihat celah itu, menggunakan matanya untuk mengecilkan seluruh bayangan tersebut. Ishiki lalu menunjuk ke arah langit sambil berkata, "Hanya satu yang asli di sini." Ternyata musuh mereka sedang menyiapkan sebuah bola energi raksasa dari cahaya buah cakranya. Dia berkata, "Harusnya kalian akan mati ketika aku menggunakan teknik ini." Melihat bola raksasa itu turun, Naruto mengetahui bahwa ia tidak bisa menahannya sendirian, karena durasi Baryon modenya perlahan mulai habis. "Kita harus menggabungkan kekuatan kita semua." Nagato mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengaktifkan Chibaku Tensei. Ia menarik bebatuan di sekitar, untuk membungkus bola energi tersebut agar ledakannya teredam. Ishiki menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan kepadatan bola tersebut, sementara Sarada menggunakan Chidori, dengan serangan masif yang maksimal untuk mengacaukan aliran cakra di dalam bola energi itu. Sebagai puncaknya, Naruto menciptakan Cho-Oda Rasen Shuriken, yang dicampur dengan energi terakhir Baryon modenya. Sambil mengaktifkan itu Naruto berkata, "Terimalah serangan ini." Ledakan maha dahsyat terjadi di langit luar perisai, yang kemudian terlihat oleh mereka yang ada di desa Konoha di sana. Boruto dan lainnya di dalam perisai, merasakan suara ledakan serta getaran itu, meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang ada di luar perisai. Akibat perisai itu tertutupi energi warna hitam yang begitu pekat. Nah, musuh Naruto terhempas, dengan tubuh yang mulai hancur menjadi debu akibat serangan tersebut. Sebelum menghilang ia berteriak dengan berkata, "Kalian hanya menunda kiamat,
saudara-saudaraku di dalam perisai, mereka tidak akan membiarkan Boruto hidup. Sebelum melanjutkan momen di lembah kematian, kita kembali ke area desa Konoha di sana. Suasana yang tadinya sunyi kini bergetar hebat. Orochimaru, sang Sannin legendaris, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur meski Amado telah memberikan ancaman pembersihan total pada seluruh veselnya. Dia bahkan berkata, "Kau pikir aku bertahan hidup selama puluhan tahun, hanya untuk takut pada gertakan seorang sepertimu?" Tubuhnya mulai berubah, kulitnya mengelupas dan ribuan ular kecil keluar dari pori-pori kulitnya, membentuk wujud Yamata no Orochi versi mini namun sangat pada cakra. Dia berkata, "Jika aku harus lenyap, maka aku akan memastikan kau ikut bersamaku ke lubang neraka yang paling dalam." Seketika saja dia menyerang Amado. Amado langsung menekan sebuah tombol di sakunya. Dia memunculkan suara ultrasonik dan menghentikan gerakan Orochimaru. Tapi setelah itu, Orochimaru memuntahkan pedang Kusanagi, lalu menyerang jantung Amado. Tapi Amado tidak bergerak dan pedang itu seketika berhenti sendiri. Amado balik menyerang dan menggunakan sedikit kekuatan Otsutsuki-nya, membuat Orochimaru terkejut. Pertempuran pun terjadi dan menghancurkan beberapa rumah warga, yang membuat Eida di tempat lain sangat khawatir. Ia melihat dua pertempuran besar terjadi di lembah kematian, namun konflik antara Orochimaru dan Amado di pusat desa justru yang paling membuatnya cemas. Dua orang jenius gila itu akan meledakkan desa jika dibiarkan. Eida segera menggunakan kemampuan komunikasinya untuk menghubungi Hashirama Senju, yang saat ini sedang bertugas menjaga Himawari di area Akademi Konoha. Hashirama, yang sedang asyik mengajari Himawari cara menumbuhkan bunga kecil dengan cakra, tiba-tiba terdiam saat mendengar suara Eida di kepalanya. Eida berkata, "Tuan Hashirama, ini gawat, Orochimaru dan Amado sedang bertarung sampai mati di area selatan desa Konoha. Jika Amado melepaskan protokol pembersihan total, bukan hanya Orochimaru yang terancam, tapi sistem keamanan desa bisa ikut lumpuh." Wajah ramah Hashirama seketika berubah menjadi sangat serius. Aura cakranya yang begitu besar membuat tanah di sekitar akademi retak. Ia menatap Himawari sambil berkata, "Himawari, tetaplah di sini dan jangan keluar dari lingkaran pohon pelindung ini. Kakek harus pergi terlebih dahulu." Hashirama segera merapal segel tangan. Menciptakan Mokuton Shinsu Senju Mini, ia membuat naga kayu kecil sebagai tunggangan, dan melesat menuju koordinat tempat Amado dan Orochimaru berada. Nah, menurut teman-teman, apakah Hashirama berhasil menghentikan pertarungan mereka, yang sebenarnya telah mengarah ke tingkat serius? Sebab Orochimaru merasa bahwa dia telah diremehkan secara pengetahuan, maupun pengalaman yang tak pernah mati dalam sejarah anime Naruto saat itu. Jadi, apakah Hashirama berhasil menghentikan mereka? Atau ketika dia datang, Amado telah kalah bahkan terkapar dibuat oleh Orochimaru? Coba berikan tanggapan kalian sesegera mungkin mengenai hal tersebut. Kemudian saat Hashirama sementara meluncur ke sana, seketika muncul efek ledakan besar dari arah pertempuran Amado dan Orochimaru. Tapi sebelum dia sampai di sana, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys.